Oke, selamat malam teman-teman semua. Suaraku apakah sudah terdengar dengan jelas ya teman-teman yang ada di Zoom? Selamat malam, sudah terdengar Kak. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Sebelumnya mungkin kenalin dulu teman-teman. Di sini aku Widat dari tim walkabout.id yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Oke, jadi untuk webinar malam hari ini itu berjudul Sukses Lulus Tokute Jino 2 Bidang Pengolahan Makanan, Impian Bawa Keluarga ke Jepang akhirnya akan segera terwujud. Ya, jadi dengan pembicara yang keren banget nih di sini sudah hadir juga ada Kak Haru. Oke, mungkin sebelum kita mulai penjelasan materinya, mungkin aku bakal jelasin dulu nih teman-teman terkait dengan acaranya sendiri gitu. Nah, nantinya pada saat pertama atau setelah ini nantinya akan ada penjelasan materi oleh Kak Haru. Lalu nantinya dilanjutkan oleh tanya jawab gitu. Jadi untuk tanya jawab sendiri akan dibagi dalam dua sesi. Yang pertama, pertanyaan akan dibacakan yang ada di kolom chat dan yang kedua nantinya teman-teman bisa raise hand ketika aku sudah mempersilahkan. Gitu teman-teman. Nah, nantinya terkait dengan recording teman-teman itu akan tersedia di YouTube dari Walk Abroad sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nantinya mau menonton lagi terkait dengan recordingnya, teman-teman bisa langsung buka dan juga subscribe YouTube dari walkabroad.id. Gitu. Oke, mungkin aku jelasin terlebih dahulu ya. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang belum mengenal terkait dengan Walk Abroad, Scholars maupun Ruang Guru. Jadi, Walk Abroad sendiri merupakan platform terbaik bimbingan bahasa dan dokumen kerja di luar negeri. Jadi, Scholars sendiri, member dari Ruang Guru, menawarkan bimbingan terbaik untuk persiapan karir di luar negeri, baik melalui studi maupun terjun langsung ke dunia profesional. Nah, kami berkomitmen mendampingi student kami dalam mewujudkan impian global mereka dengan layanan berkualitas dan jangkauan internasional. Gitu, teman-teman. Nah, jadi Skoter sendiri itu sudah membantu lebih dari 10.000 siswa untuk belajar bahasa asing dan sudah membantu siswa ke 600 lebih kampus top dunia dan student scholar sendiri sudah berada di 47 negara yang tersebar di 5 benua gitu. Nah, dari pengalaman tersebut maka muncullah Walk Abroad by Scholars member dari Ruang Guru gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang sedang persiapan untuk kerja ke luar negeri atau mungkin sedang cari-cari info gitu ya. Nah, mungkin aku bakal jelasin dulu ya. Kenapa sih uh, harus kerja di luar negeri ya? Atau kenapa harus walk abroad? Yang pertama, karena turunnya populasi. Jadi, turunnya populasi dan kebutuhan tenaga kerja di Jepang dan juga Jerman dan negara lain versus Indonesia. Yang kedua, lebih dari 1 juta kuota kebutuhan tenaga kerja asing di berbagai negara, terutama Jepang dan juga Jerman. Yang ketiga, mencari kehidupan yang lebih sejahtera. Gitu pastinya ya. Oke, nah mungkin aku bakal tampilin dulu nih teman-teman, ada grafik yang memperlihatkan bahwa semakin ke kanan ini itu merupakan semakin defisit tenaga kerja yang mana berpotensi untuk membuka tenaga kerja asing masuk ke negara tersebut, yaitu ada Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, lebih dari 1 juta kuota kebutuhan tenaga kerja asing di berbagai negara, terutama Jepang. Mungkin teman-teman bisa melihat gitu ya, terkait dari berita-beritanya. Yang ketiga, mencari kehidupan yang lebih sejahtera. Ya, bisa dilihat nih berita-beritanya bahwa kebanyakan yang sudah kerja di luar negeri itu berhasil ibaratnya apa ya, memperbaiki hidup selama di Indonesia. Gitu.
Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, sudah hadir di sini ada Kak Haru. Selamat malam, Kak Haru, waktu Indonesia. Sudah bisa on cam dan on mic. Assalamualaikum, Minasang. Kelihatan ya? Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak Haru. Selamat malam, Kak Widan. Selamat Kak Haru. Oke, saat ini Selamat malam, Minasang. memang sedang libur atau gimana nih, Kak Haru? Kebetulan sudah pulang kerja ya, karena di sini kan udah hampir jam 9 ini, 9 malam. Oke, berarti tadi hari ini tetap bekerja ya? Ya, Oke, baik ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat aku persilahkan ke Kak Haru untuk menjelaskan materinya. Silakan Kak Haru. ya terima kasih buat Kak Widan. Dan juga terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir di webinar ini. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Suharti. Nama Jepang saya Suharuti ya. Pasti teman-teman yang sudah belajar bahasa Jepang udah tahu ya cara pelafalan nama kita. Karena nama saya Suharti, di sini sering dipanggil sebagai Haru ya. Sekarang saya sedang bekerja di daerah Hokkaido, Jepang ya, di bidang pengolahan makanan dengan visa Tokutei Gino 1 ya. Visa Tokutei Gino maksudnya. Karena visa Tokutei Gino 2 saya belum diproses ya, menunggu hasil MCU dulu ya. Oke, di samping ini kan memang sudah dua di pengolahan makanan ya. Ini ada sukses lulus Tokutei Gino 2 di bidang pengolahan makanan di Jepang ya. Nah, ini bisa jadi impian kita ya untuk bisa bawa keluarga ke Jepang untuk bisa segera terwujud. Ya, langsung aja kita ke materi. Ini ada beberapa materi ya yang mungkin akan saya paparkan di kesempatan ini. Langsung aja kita ke pertama, alasan untuk memilih bidang pengolahan makanan ya. Di sini ada berada di dalam ruangan yang bersih akan membuat kita nyaman dalam bekerja ya. Kalau menurut saya kan, misalnya kita berada di ruangan yang bersih, seolah-olah kita juga akan terbawa suasana menjadi aman dan nyaman ya waktu bekerja. Gimana kalau menurut teman-teman gimana? Pengennya bekerja yang di tempat seperti apa? Bersih kan ya? Ya. Terus alasan yang kedua, ini ada pakaian yang bersih dan tertutup ya. Aman, Bu. Kebetulan saya kan berhijab ya. Jadi alasan pertama waktu itu saya memilih bidang pengolahan makanan ini karena saya pengen gimana caranya kita bekerja tetapi masih bisa menutup aurat gitu ya. Jadi saya memilih di bidang pengolahan makanan ya. Seperti di dalam gambar ini seragamnya juga kan terlihat semuanya tertutup, bersih, tempat kerjanya juga ya rapi, bersih juga. Untuk materi yang kedua, ini ada penjelasan Tokute Gino di bidang pengolahan makanan. Untuk visa Tokute Gino itu adalah visa kerja yang keahlian khusus yang berlaku untuk warga negara asing yang bekerja di Jepang ya selama 1 sampai 5 tahun. Untuk visa Tokute Gino 1 ya. Dan masa tinggal tak terbatas untuk Tokute Gino 2. Jika ingin bekerja di pengolahan makanan, harus mengikuti tes keahlian untuk mendapatkan SSW, Specific Skill Worker atau sertifikat pengolahan makanan ya. Ini tambahan lagi ya untuk Tokute Gino pemula, ini ada tambahan lagi untuk sertifikat bahasa Jepang minimal N4 atau setara GFT Basic A2 ya. Jadi untuk pemula Tokute Gino 1 itu harus ada dua sertifikat tersebut ya. Next, ini ada proses dari Tokute Gino 1 ke Tokute Gino 2 ya. Ini berdasarkan pengalaman aku ya kemarin sampai ke Tokute Gino kedua. Nah, yang pertama adalah kita bekerja ya minimal minimal kerja itu selama 2 tahun sebagai Tokute Gino 1 ya. Dan juga di websitenya itu tertulis posisi sebagai leader atau Rida ya. Tapi eh, menurut pengalaman saya pribadi ya, karena
Kaisa saya atau perusahaan saya ini sangat mendukung dan support banget. Jadi walaupun saya cuma karyawan biasa, saya juga nggak mempunyai posisi sebagai leader, saya tetap didukung untuk bisa ikut tes Tokute Gino 2-nya. Setelah Tokute Gino Ichi, maaf ya ini jadi kecampur sama Nihongo jadi. Setelah kita bekerja selama 2 tahun ya sebagai Tokute Gino 1-nya, kita bisa langsung konfirmasi ke perusahaan ya. Misalnya kita ingin mengikuti ujian Tokute Gino Nigo nih, gimana caranya? Nah, setelah kita konfirmasi ke perusahaan, itu perusahaan harus segera mendaftarkan kita ke websitenya OTAF ya. Itu website untuk kita Sikeng nanti, untuk kita ujian ya. Nah, kenapa harus Kaisa? Karena kita pribadi itu nggak bisa ya untuk mendaftarkan secara individual itu nggak bisa. Harus dari perusahaan yang mendaftarkan kita ujian. Nah, setelah perusahaan mendaftarkan kita untuk bisa ikut ujian, itu langsung aja kita menyampaikan beberapa dokumen lah. Terus kita juga menunggu untuk mendapatkan kartu ujiannya ya. Sama seperti ujian JLPT lah ya. Kita setelah mendaftar eh, melewati berbagai kualifikasi ya. Terus abis itu kan mendapatkan kartu ujiannya ya. Nah, seperti itulah alurnya. Kalau misalnya udah ada kartu ujian, langsung aja ikut Siken. Terus kalau udah lulus nih, kalian juga udah bisa ganti visa Tokute Gino 1-nya ke visa Tokute Gino 2 ya. Tapi biasanya kan ini untuk mengajukan visa Tokute Gino 2-nya itu juga membutuhkan hasil medical check up ya. Jadi sebelum itu kalian harus medical check up dulu ya. Nah, setelah kalian ganti visa Tokute Gino 1 ke visa Tokute Gino 2-nya, kalian juga udah bisa mendapatkan beberapa benefit. Di antaranya adalah mendapatkan izin tinggal tanpa batas selama kita mempunyai kontrak kerja. Ya. Selain itu juga kita bisa membawa keluarga untuk bisa tinggal bersama kita di Jepang gitu. Keluarga di dalam keluarga ini maksudnya adalah keluarga yang ada di dalam kartu keluarga ya. Kalau misalnya yang belum menikah, misalnya mau bawa orang tua atau mau bawa kakak, adik, saudara gitu, bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah menikah, itu yang di dalam kartu keluarga kita adalah siapa? Suami atau istri atau anak. Ya, hanya itu saja. Pokoknya intinya yang ada di kartu keluarga kita gitu. Nah, ini contohnya ya. Kelihatan gak ini? Contoh sertifikat yang aku dapetin kemarin waktu lulus Cikeng atau ujian Tokute Gino 2-nya ya. Inilah teman-teman. Selanjutnya, standar dan proses produksi di industri pengolahan makanan di Jepang ya. Kalau misalnya kita eh, lihat ya, sepertinya hampir sama sih ya di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Seperti industri pengolahan makanan di Jepang itu menerapkan eh, ya teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Industri pengolahan makanan di Jepang itu menerapkan standar ya kebersihan makanan dan juga memiliki penanggung jawab kebersihan serta keamanan pangan. Standar kebersihan makanannya itu diatur ya dalam Undang-Undang Kebersihan Makanan Jepang. Sepertinya kalau misalnya kita lihat wacana ini itu juga tertulis di materi yang ada di Tokute Gino 1 dan juga di Tokute Gino Nigo ya. Tokute Gino 2-nya itu. Ada materi ini yang dijelaskan di dalam modul Tokute Gino 1 dan juga Tokute Gino 2. Proses produksi di industri pengolahan makanan di Jepang itu terdapat berbagai teknologi yang diterapkan untuk mencegah masuknya benda asing seperti detektor logam dan pemeriksaan sinar X ya. Mungkin kalau di Indonesia juga hampir sama kali ya. Terus biasanya juga terdapat di bagian pengemasan produk ya, seperti itu. Next lagi.
materi yang selanjutnya. Hmm. Kontrak kerja ini kayaknya agak menarik ya kalau kita udah bahas soal gaji. Kontrak kerja, gaji, dan juga budaya kerja bidang pengolahan makanan di Jepang nih ya. Untuk Tokute Gino 1 ini, ya kontrak kerjanya itu diperbaharui 1 tahun sekali ya, sampai maksimal 5 tahun ya. Jadi kontrak kerjanya itu maksimal sampai 5 tahun saja. Kalau misalnya 5 tahun selesai, terus tidak bisa lanjut Tokute Gino 2, itu udah gak boleh lanjut lagi ya, harus pulang ke Indonesia. Terus untuk perhitungan gaji, itu dihitung per jam ya, berdasarkan daerah tempat bekerja. Sebenarnya sama ya, seperti di Indonesia juga kan setiap daerah beda-beda ya. Cuma kalau misalnya di Indonesia kan per bulan, kalau di Jepang itu per jam ya hitungannya. Terus kalau untuk Tokute Gino 1 itu tidak bisa bawa keluarga ya. Cuma ada kelonggaran untuk Tokute Gino 1 ini itu bisa membawa keluarga dengan visa kunjungan ya selama 3 bulan atau bisa diperpanjang sampai 6 bulan ya jika memungkinkan gitu. Terus kalau misalnya Tokute Gino 2 ini kontrak kerjanya sama diperbaharui selama 1 tahun sekali. Cuma ini karena Tokute Gino 2 itu masa izin tinggalnya itu tidak ada batasan ya teman-teman. Cuma memang tetap kontrak kerjanya itu masih diperbarui per 1 tahun gitu. Ini masa tinggalnya tanpa batas ya. Terus perhitungan gaji itu dihitung per jam sama aja ya. Cuma menurut TSK dan juga perusahaan saya di sini ya, sudah ada wacana bahwasanya kalau misalnya udah Takutnya Gino 2 ini bakal dinaikkan gajinya gitu. Soalnya kan kemungkinan juga akan dikasih jabatan sebagai leader ya. Kalau misalnya sebelumnya udah jadi leader, mungkin tetap jadi leader. Kalau mungkin saya kan belum jadi leader nih. Nah, nanti bakalan diangkat jadi leader gitu. Rencananya seperti itu yang menurut Kaisa saya. Terus kalau Tokute Gino 2 ini bisa bawa keluarga ya dengan memakai visa keluarga atau Kazoku Taizai. Lanjut lagi. Tips dan triks persiapan Tokute Gino 1 dan 2 di bidang pengolahan makanan ya. Untuk Tokute Gino 1 ini persiapannya harus belajar bahasa Jepang ya, karena kita kan harus mempunyai sertifikat bahasa Jepang. Otomatis sebelumnya kita harus belajar bahasa Jepang. Dan sertifikatnya itu harus minimal JFT Basic A2 atau setara JLPT N4 ya, teman-teman. Terus selain itu belajar modul Tokute Gino 1 ya di bidang pengolahan makanan sampai mendapatkan sertifikat SSW atau Specific Skill Worker. Nah, untuk belajar modul Tokute Gino 1 biasanya tuh modulnya sudah tersedia di websitenya Promnetik ya kalau di Indonesia ya. Kalau di Jepang itu OTAP. Kemudian kalau misalnya udah belajar di Jepang, udah dapat sertifikat bahasa Jepang sama sertifikat skillnya itu SSW-nya, kalian bisa mulai job matching ya. Bisa lewat LPK atau langsung ke TSK Jepang. Kalau misalnya LPK kan mungkin masih berbayar ya. Elektronik. Kalau misalnya langsung ke TSK, kemungkinan Hah? masih nggak free ya. Karena pengurusan dokumennya itu biasanya sendiri ya kalau lewat TSK. Kalau lewat LPK biasanya sudah diurus sama pihak LPK. Oh, Kak, bentar lagi. Silahkan teknis. Bentar ya teman-teman. Gimana teman-teman ini udah terlihat lagi belum? Aman Kak, sudah terlihat. Iya, oke. Mohon maaf ya teman-teman tadi ada sedikit kesalahan teknis.
Ini kita lanjut lagi ya. Tadi udah sampai ke Tokutagino 2-nya ya. Nah, untuk Tokutagino 2-nya ini ya, untuk awalnya kita harus pastikan nih perusahaannya mendukung tidak untuk Tokutagino 2 ya, karena ada beberapa perusahaan yang memang tidak mendukung ya. Mungkin karena kekurangan administrasi atau apa di imigrasi itu bisa jadi kendala untuk support Tokutagi 2-nya gitu. Kalau misalnya udah tahu Kaisanya tidak bisa support TG2, kalau misalnya kalian jangka panjangnya pengen ambil TG2 nih, ya udah kita harus cari jalan keluarnya, harus pindah ke tempat lain yang support TG2. Terus kalau misalnya Tobu Tegino 2 itu ya bekerja minimal 2 tahun ya, selama jadi visa TG1-nya itu harus berjalan selama minimal 2 tahun ya. Tapi untuk bidang lainnya itu berbeda-beda ya syaratnya. Ini kita menjelaskan tentang syarat untuk Tokutegino 2 pengolahan makanan ya. Ntar guys, aku minum dulu sebentar. Nah, untuk dapat mengikuti ujian Tokutegino 2, saran saya ini ya. Saran saya sih harus kita upgrade ya level bahasa Jepang kita sampai minimal N3 lah gitu. Soalnya menurut pengalaman saya belajar materi Tokutegino 2-nya ini agak lumayan susah ya, karena kita harus benar-benar memahami, terus harus menghafal kanji-kanji yang ada di materi ya. Karena memang ujiannya itu nggak ada sama sekali bantuan Frigana atau bantuan cara bacanya ya. Kalau misalnya untuk Tokutegino 1 itu masih ada kanji terus cara bacanya kan. Kalau Tokutegino 2 itu udah nggak ada ya. Full bener-bener kanji ya guys. Ya teman-teman. Terus belajar dan juga pahami dengan baik modul Tokutegino 2-nya ya. Untuk pengolah makanan. Benar-benar harus dipahami banget ya. Karena ada beberapa teman saya yang memang harus beberapa kali gitu ya gagal. Ini udah 2 atau 3 kali teman saya gagal dan memang sesulit itu sih menurut saya teman-teman. Jadi memang harus benar-benar belajarnya ditekuni dan juga harus dipahami kanji-kanjinya juga. Oke, sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya teman-teman. Karena yang berlebihan itu hanya perasaan aku ke dia. Sekian ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Haru atas pemaparannya. Menarik banget nih, membedah banget terkait dengan gimana sih caranya untuk apa namanya lanjut gitu ke Nokote Gino 2. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab ya Kak, mungkin bisa diceritain dong Kak, eh, kira-kira untuk setiap harinya gitu ya saat di Jepang sendiri atau di tempat kerjaan sendiri, Kak Haru ini eh, mengerjakan apa sih gitu? Mungkin eh, biar apa ya, biar teman-teman di sini ada gambaran nih untuk kerja pengolahan makanan itu seperti apa. Gitu mungkin Kak Haru. Oke. Jadi sebenarnya saya ini bekerja di pengolahan makanan hasil laut ya teman-teman. Kalau misalnya ditelusuri dengan lanjut, itu sebenarnya kayak hampir ikut ke bagian perikanan ya. Tapi ini masih masuk ke pengolahan makanan. Jadi judulnya pengolahan makanan hasil laut ya. Nah, setiap hari itu aku bekerja ada 2 kerjaan ya. Di 6 bulan, dari bulan Mei sampai bulan November kalau nggak salah nih ya. Nah, itu kita mengerjakan hotate ya. Hotate ada yang tahu nggak ini? Sejenis kerang ya, kerang yang lebarnya segini setangan ya. Nah, itu saya ngerjain itu, nyongkel-nyongkelin hotate ya kan. Dan itu tuh lumayan menguras tenaga tangan ya. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah, mungkin bisa merasakannya gitu. Nah, di 6 bulan setelahnya, itu saya mengerjakan salmon flake ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, itu saya kerjanya ngulitin eh, kulit salmonnya yang sudah dikukus ya. Jadi setelah dikukus, keluar dari mesin kukusan itu langsung dibagiin ke kita ya di meja masing-masing dan ada alatnya gitu ya, sejenis kayak
bukan pisau juga sih, sejenis lempengan gitu ya. Di sini namanya hera. Nah, kita kulitin pakai lempengan tersebut, kita kulitin sampai bersih. Terus juga setelah bersih harus kita ambilkan tuh duri-duri yang ada di dalam salmon tersebut ya. Ikannya udah lumayan besar sih. Nah, setelah udah diambilin duri-durinya, itu kita harus potong-potongnya sesuai bagiannya masing-masing. Jadi nggak asal motong-motong begitu ya nggak bisa. Harus misalnya bagian ekor, bagian punggung. Nah, harus terpisah masing-masing. Lumayan sulit ya kalau misalnya baru pertama, tapi kalau udah biasa, insya Allah bisa. Nah, itu Ah, saja sih pekerjaan saya selama 1 tahun itu ya. oke, oke, oke. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan juga ya, Kak. Eh, Gimana sih kesehariannya dalam artian, gimana ya? Untuk 1 minggu itu bekerja berapa hari dan dari pukul berapa sampai pukul berapa gitu, Kak? Mungkin biar dapat gambaran juga nih teman-teman yang sedang persiapan dan tertarik untuk ambil bidang pengolahan makanan, Kak. Oh iya. Kebetulan di tempat saya ini kan nggak ada sistem shift ya, cuma ada shift pagi aja. Jadi saya bekerja itu dari jam 8 pagi ya, sampai ke jam setengah 6 sore. Itu udah hitungan 8 jam ya kalau misalnya nggak lembur. Tapi kalau misalnya lembur, biasanya di perusahaan aku itu dimajuin dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore lagi. Nah itu. Jadi perbedaannya seperti itu aja sih. Oke, itu berarti Senin sampai Jumat atau... Oh iya. Kita kerjanya itu dari hari Senin sampai Jumat ya, itu normal. Tapi kalau misalnya hari Sabtu itu sebenarnya libur ya, Sabtu Minggunya. Cuma di perusahaan saya ini diwajibkan untuk hari Sabtunya itu lembur gitu. Nah, seperti itu. Oke, oke, berarti untuk hari Sabtu wajib lembur. Berarti besok masih masuk nih, Kak? Ya betul Kak. Oke. Apa-apa lembur semangat. Oke, baik. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan nih, Kak Harus sendiri kan berhijab gitu. Apakah yang pertama, apakah adanya diskriminasi nih di tempat kerja? Dan yang kedua, eh, di waktu kerja kan pastinya melewati waktu sholat ya. Itu Ya. gimana nih? Apakah ada izin khususnya kepada leader atau gimana nih? Untuk di tempat saya sendiri, alhamdulillah banget ini ya. Jadi untuk dukungan tempat sholat itu kita disediakan, alhamdulillah Kak. Terus juga tempat wudhunya juga kita disediakan. Terus alhamdulillah kita tuh diperbolehkan juga untuk berpuasa. Dan kemarin alhamdulillah juga ini kita juga diizinkan untuk pergi berumroh Kak. Alhamdulillah banget ini. Terus juga kan yang berhijab tuh sama sekali tidak ada diskriminasi ya. Cuma memang pas awalnya itu orang Jepangnya kan mungkin belum terbiasa ya melihat orang berhijab. Jadi kayak agak aneh gimana gitu. Tapi so far mereka nggak ngebully atau gimana. Malah mereka itu kayak pengen tahu gitu. Sebenarnya berhijab itu apa. Terus kayak pengen tahu banget sholat itu apa gitu. Bener-bener mereka antusias gitu. Oke, oke. Berarti so far aman ya, Kak? Aman, Gitu. alhamdulillah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih, Kak, sebelum nantinya kita lanjut ke sesi tanya jawab nih. Nah, Kak Harus sendiri kan saat ini sedang proses pengajuan visa Tokuti Gino 2 ya, Kak? Ya betul. Oke, nah mungkin aku mau sedikit tanya dan mungkin bisa dijelasin dari pengalaman Kak Harus sendiri. Jadi gimana sih terkait dengan regulasi ya untuk mengajukan uh, apa ya permanent residence jika Oh sudah iya. Tokute Gino 2 Kak? Mungkin bisa sambil dijelaskan. Ya, betul. Sebenarnya ini juga saya saya baru melihat informasinya baru-baru kemarin ya. Itu dari jalur Kutegino 2 ini bisa sekali untuk upgrade ke visa permanen nantinya ya. Cuma ini harus berjalan selama 10 tahun dulu ya, baru kita bisa ngajuin visa permanen tersebut, Kak. Oke, oke, berarti uh, harus ini ya Kak. Dalam artian berarti Tokute Gino 2-nya selama 5 tahun gitu atau totalnya sudah di Jepang selama 10 tahun Kak? Ya, totalnya di Jepang harus 10 tahun ya, dengan mungkin dari masa tinggal visa Tokutekido 1 udah bisa ini ya, udah bisa dihitung ya selama 10 tahun. Misalnya Tokutegino satunya kita udah berjalan 5 tahun.
Terus kita lulus Tokutegino 2 nih. Terus kita bisa tambah ke 5 tahun lagi kan. Kalau misalnya Jisusei itu nggak bisa dihitung ya untuk bisa lanjut ke visa permanen tersebut. Oh, berarti jika sudah magang atau sedang magang, itu berarti tidak terhitung ke dalam 10 tahun itu, Kak? Ya, karena itu kan masih visa pelatihan ya, bukan Oh, visa iya, iya. kerja. Oke, oke, baik. Dan pastinya tadi jika sertifikat bahasanya JLPTN 3 itu berarti ada potensi untuk lebih cepat gitu ya, Kak? Atau Ya, ya. diterimanya lebih, ibaratnya persentasenya lebih besar gitu kan ya? Ya, kalau misalnya untuk N3, maksudnya untuk mengikuti ujiannya gitu, Kak. Iya, maksudnya Ya, untuk mengikuti toko di Gino tadi kan di penjelasannya lebih baik jika N3. Apakah jika punya N3 ini ada persentase lebih besar nih untuk lolos toko Gino 2-nya? oh ya. Eh, ya karena menurut saya itu kan dari materi yang kita pelajari untuk bisa ujian Tokutegino 2 itu lumayan sulit ya. Apalagi di bagian kanjinya itu saya pikir udah masuk ke level N3 ke atas, Kak. Jadi mau nggak mau kita minimal belajarlah di N3-nya gitu. Biar kita untuk mempelajari materi Tokutegino 2-nya ini bisa lebih gampang dan lebih cepat gitu. Menurut saya sih begitu harus di-upgrade sebelum kita ikut Tokutegino 2 gitu. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir, Kak. Sorry, lupa. Ah, tadi kan dijelaskan juga bahwa toko Gino 2 ini ada tesnya lagi gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak sih, Kak, tesnya itu seperti apa gitu bentuknya? Ya. Jadi tesnya itu tertulis ya seperti apa namanya itu soal JLPT mungkin teman-teman ada yang udah pernah tes JLPT ya mirip-mirip seperti itu ya atau misalnya ujian nasional zaman dulu ya yang bukan CBTP itu ya yang tertulis hampir mirip seperti itu kita tinggal membulat-bulatkan jawaban ya sesuai dengan soalnya gitu mirip-mirip sih sama ujian zaman dulu ya. Oke, oke. Berarti untuk apa namanya tesnya itu tes bahasa Jepang dan juga SSW sama kayak Toko Gino 1 atau ada tes khususnya, Kak? Kalau untuk itu kayaknya beda sih kalau misalnya Tokute Gino 1 kan JFT Basic sama SSW aja itu dengan CBTP ya, bukan tertulis ya. Kalau Iya, misalnya iya, tuku, betul, betul. heeh, bedanya di itu aja sih. Oke, oke. Oke, sudah kebayang. Terima kasih banyak, Kak Haru. Ini lanjut ke pertanyaan dari teman-teman semua. Sebentar, saya coba cari pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama. Untuk tempat tinggal keluarga itu nantinya bagaimana? Atau mungkin terkait dengan tempat tinggal sekarang, Kak, apakah disediakan oleh uh, perusahaan atau Kak harus sendiri menyewa apato gitu? Oke, kalau di perusahaan saya ya, lagi-lagi cerita pengalaman sharing ya. Kalau di perusahaan saya ini, alhamdulillah dari perusahaan itu sudah disediakan semuanya ya, dari mulai apatonya sama apa tempat tidurnya semuanya isinya sudah disediakan. Tapi perhatian juga untuk teman-teman sekalian ya, bahwasanya di Tokute Gino 1 ini kan karena udah visa kerja ya, itu kadangkala ada beberapa perusahaan yang tidak menyediakan semua itu ya. Pas eh, pas kita datang itu nggak disediakan apartemen ya. Misalnya disediakan pun itu harus kita proses sendiri gitu. Cuma mereka bantu reservasinya saja gitu. Jadi ada teman saya juga nih cerita ya. Ada teman saya juga berangkat sebagai Tokotegino 1. Tapi teman saya ini di apartemennya masih kosongan. Jadi kulkas, tempat tidur juga alat-alat yang lainnya itu beli sendiri gitu. Jadi nggak semuanya itu disediakan dari perusahaan ya teman-teman. Apalagi saya kan berniat untuk membawa keluarga ke Jepang nih. Nah, sementara tempat tinggal saya ini masih terbilang sempit untuk bawa keluarga ya. Jadi kemungkinan next saya akan mengajukan ke perusahaan untuk mencari apartemen yang lebih luas lagi, sekiranya begitu.
Oke, oke, baik. Terus ada pertanyaan yang kedua nih Kak dari Kak Fai. Izin tanya, kalau masa Toko Tegino 1 habis kan harus pulang. Nah, kalau sampai habis masa nggak keburu ngurus Toko Tegino 2, nanti kalau mau ke Jepang lagi, wajib Toko Tegino 2 ya? Atau mengulang dari Toko Tegino 1. Nah, lalu gimana sih cara nyari perusahaan yang mau support TG 2-nya? Oke. Jadi, kalau misalnya 5 tahun Tokutegino satunya ini selesai, kita nggak sempat untuk ikut ujian Tokutegino duanya itu kan harus pulang. Tapi kalau misalnya di akhir-akhir, nih kalian kan udah lulus nih Tokutegino duanya, tapi keburu kita habis 5 tahun. Tapi kan kita udah dapat apa namanya tuh sertifikat SSB Tokutegino duanya kan ya. Nah itu bisa langsung kita ganti aja visanya, nggak perlu pulang ke Indonesia. Oke, oke, baik. Oke, Karena berarti. sebentar Kak. Karena kemarin itu saya dapat informasi juga kalau misalnya 5 tahun di Jepang Tokutegino satu itu kita gagal terus misalnya, terus kita dikasih kesempatan lagi tuh perpanjangan beberapa bulan gitu untuk bisa mengikuti sidang Tokutegino 2. Itu ada apa namanya peraturan tersendiri ya. Katanya seperti itu. Cuma kita menunggu informasi selanjutnya lagi. Oke, oke, berarti nanti tetap dikasih kesempatan gitu ya, Ya, Kak. betul. Nah, tadi pertanyaan yang terakhir gitu, yang gimana sih cara untuk mencari perusahaan gitu yang Nah, mensupport Tokotegino 2? sebenarnya mungkin kalau misalnya teman-teman yang nyari jobnya itu lewat LPK, itu bisanya kan dikasih tahu ya detail jobnya seperti apa. Dan mulai sekarang itu sudah terlihat banget ya detail jobnya itu sudah dicantumin ya. Kayak saya itu support 3 gitu. Biasanya sudah dicantumin sih Kak. Oke, oke, berarti semacam dari TSK-nya juga sudah ada keterangannya gitu ya, Kak. Iya betul. Oke, lalu nih ada pertanyaan lagi nih. Terkait persiapan bahasa nih, Kak Haru, berapa lama belajar bahasa Jepang sampai lancar? Sama berapa lama proses eh, dari awal nih, intinya dari belajar bahasa Jepang sampai dengan apa namanya ke Jepangnya itu selama berapa lama gitu, Kak Haru? Kalau menurut pengalaman saya ya, dulu karena saya pertama kali ke Jepang itu dengan visa magang ya. Jadi waktu itu saya cuma belajar sekitar 4 bulanan ya sambil menunggu dokumennya sudah selesai, dokumen keberangkatannya selesai itu cuma 4 bulan saja Kak. Karena waktu itu bisa magang kan, nggak perlu ada sertifikat bahasa Jepang juga. Jadi setelah dokumennya udah selesai, udah siap berangkat ya udah berangkat gitu. Cuma untuk pengalaman Tokutegino pemula ya, ini cerita suami saya. Suami saya kan Tokutegino pemula nih. Nah, dia belajar di LPK selama 5 sampai 6 bulan. Setelah itu mengikuti ujian bahasa Jepang ya untuk bisa dapat JST basicnya itu alhamdulillah karena lancar ya, karena lancar dia langsung lulus, terus langsung ambil SSW-nya juga alhamdulillah langsung lulus sekitar hampir 1 tahun lah, 1 tahun lebih udah bisa berangkat ke Jepang itu Kak. Harus sabar memang untuk Gino pemula ya. Oke, oke. Oh, berarti sekarang saat ini di Jepang sama suaminya juga, Kak? Suaminya juga Iya, Tokotegino berarti? iya, betul. Wah, menarik banget nih. Kalau boleh tahu apakah di bidang yang sama atau bahkan mungkin perusahaan yang sama nih, Kak? Ya memang bidang yang sama dan memang perusahaan yang sama Kak. Oke, oke. Kok gimana nih, Kak? Kok bisa perusahaan yang sama nih, Kak? Apakah pas saat itu ada lowongan di perusahaan yang sama juga, terus Iya. coba apply ke situ atau gimana nih, Kak? Ini sebenarnya agak rumit juga ya sebelumnya ya. Memang di tahun yang kedua kemarin saya sebenarnya udah niat pindah ke tempat perusahaan suami ya. Cuma waktu itu kan memang saya sudah bertanya ke perusahaan apakah menerima suami istri. Cuma waktu itu jawabannya masih rancu lah ya. Jadi akhirnya suami saya berangkat dulu ke tempat lain. Nah, rencananya saya mau pindah ke tempat suami. Tapi begitu saya udah ngomong saya mau pindah ke tempat suami, beberapa minggu kemudian ternyata ada share job ya di tempat LPK saya berangkat dulu di sana ya.
Nah, itu ada share job mirip banget sama job di sini. Nah, ketentuannya itu buat suami istri. Langsung saya konfirmasi kan ke perusahaannya. Gimana ini? Apakah menerima suami istri? Dan katanya, ya menerima. Bagaimana? Ya, kalau memang seperti itu, suami saya bawa sini saja. Gitu. Akhirnya, terus gimana? Nggak jadi pindah. Ya, kalau memang di sini menerima, kenapa saya harus pindah? Akhirnya suami saya lah yang pindah ke sini, gitu. Oke, baik. Seru banget ya itu sudah bisa bareng ya nih. Hmm. Jarang-jarang nih ya mungkin apa namanya? Jarang-jarang ada suami istri yang bekerja di perusahaan yang sama. Gitu mungkin ya. Iya, Yang kalau yang saya tahu. Pasti ya, kalaupun ada ya beda perusahaan. ya. Memang agak masih jarang ya kalau misalnya untuk menerima suami istri dalam satu perusahaan yang sama. Oke, betul betul betul. Oke, baik. Oke, mungkin sesi tanya jawab yang ada di kolom chat aku cukupkan. Aku buka 3 penanya langsung nih. Mungkin bisa raise hand teman-teman, nanti aku bakal panggil satu persatu. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung dengan Kak Haru. Ya, silakan teman-teman. Oke, ada satu, ada Kak Rahmat Januar. Silakan Kak Rahmat Januar. Terima kasih. Mohon maaf Ada Kak, jelas suaranya, suaranya Bang? sangat kecil Kak. Kalau sekarang jelas, Bang? Oh, sudah aman Kak. Silakan untuk pertanyaannya. Nah, terima kasih atas waktunya yang telah dikasih. Eh, ini mungkin gimana ya, Bang? Pengalaman pertama juga ya, karena penasaran juga sama kerja di luar negeri juga ada banyak. Ya, ada juga teman sih yang udah kerja di sana, tapi nggak sempet nanya, udah lost contact juga. Nggak tahu gimana hubunginnya lagi kan. Jadi coba cari-cari info sendiri gitu kan. Nah, ketemulah ini. Nah, untuk yang ini, apalagi ke Jepang ya Kak ya. Yang mau ditanyakan itu gini Bang, untuk awal untuk awal pendaftarannya itu atau alurnya itu apakah cukup sulit atau banyak persyaratannya atau bagaimana itu Kak? Ya ditambah Oke. satu lagi eh, kalau nggak salah saya pernah baca juga itu ada proporsional antara tinggi badan dan berat badan juga gitu kan. Itu masuk ke apa kesehatan cek medical check up gitu Kak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rahmat atas pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya aku rangkum nih Kak Haru, yang pertama Ya, uh, syaratnya apa aja nih untuk Tokotegino gitu. Lalu yang kedua, apakah ada minimal tinggi badan ataupun berat badan gitu Kak Haru. Silakan dijawab Kak Haru. oke, terima kasih Kak Wibat. Jadi kalau misalnya untuk syarat Tokutegino itu mutlaknya cuma dua saja ya sebenarnya. Tadi kan sudah disebutkan ya sertifikat bahasa Jepang dan juga sertifikat SSW-nya. Tapi kadangkala memang LPK dan juga perusahaan itu ada beberapa yang mensyaratkan ya tinggi badan dan juga berat badan ya. Cuma sebenarnya kalau misalnya saya pelajari di sini ya, sebenarnya itu perusahaan di sini itu tidak mempermasalahkan ya soal tinggi badan dan juga berat badan ya. Cuma memang itu mungkin kadang ada beberapa LPK ya, memang mensyaratkan seperti itu. Tapi harus pintar-pintar kita sih mencari untuk LPK-nya ya, karena ini masih banyak kok yang tidak perlu mensyaratkan tinggi badan dan juga berat badannya. Semangat aja cari tempat pelatihannya guys. Fisiknya Oke. juga. Oke, gitu jadi ya Kak Rahmat. Jadi kalau misal Kak Rahmat ada pertanyaan lagi mau konsultasi lebih detail bisa langsung menghubungi Instagram nih dari Walk Abroad sendiri ataupun via WhatsApp. Gitu Kak Rahmat. Terima kasih banyak Kak Rahmat atas Sama-sama. pertanyaannya. Lanjut untuk yang kedua ada Kak Yohana Sari. Silakan Kak Yohana untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat malam Kak Haru. Selamat malam Kak. Iya, Nasa.
Saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Sari. Saat ini saya berada di Taiwan dan memang saya berniat akan pindah negara untuk bekerja di Jepang. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Kak kita itu caranya memilih eh, pekerjaan yang akan diambil di Jepangnya Kak. Kemudian bagaimana caranya supaya kita itu cepat cepat bisa belajar bahasanya Kak, karena saya udah belajar bahasa kurang lebih 6 bulan, tapi mungkin karena belajarnya otodidak, jadi sama sekali nggak berguna. Itu aja sih Kak, terima kasih. Saya langsung jawab nih, Kak. Iya, boleh Kak, silakan. Masih terkait bahasa nih. Sepertinya teman-teman di sini struggle nih di persiapan bahasanya. Mungkin sekalian kasih tips dan triknya untuk persiapan bahasa nih Kak, seperti apa? Ya, kalau misalnya menurut pengalaman saya ya, dulu awal saya belajar itu memang agak masih bimbang ya, karena waktu itu masih bisa bisa Jisusei ya, atau bisa magang. Jadi mungkin kalau menurut pengalaman saya belajar bahasa Jepang biar lancar cara percakapannya dan juga bisa apa namanya bisa memahami materinya, itu aku belajar awal itu dari buku ya. Nah, buku yang di Jepang itu yang saya beli online itu tidak ada terjemahan bahasa Indonesia ya. Jadi langsung aja terjemahnya itu ada bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, itu sebagai tantangan buat saya ya untuk bisa mengartikan ya, mengartikan bagaimana sih mengartikannya. Nah, kita selama mengartikannya, menerjemahkannya sendiri itu udah termasuk belajar ya menurut saya itu. Jadi sedikit demi sedikit juga udah mulai masuk. Nah, selain dari buku, menurut pengalaman saya itu aku cari di media YouTube. Ada beberapa channel YouTube ya yang menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Jepang dari mulai yang dari metode bawah sampai ke level yang atas gitu. Ada beberapa level kan. Nah, itu banyak sekali sekarang di YouTube. Aku belajar dari YouTube juga. Selain itu, aku juga belajar dari aplikasi, Kak. Jadi kalau misalnya kita udah mulai eh, mengerti tentang bahasa Jepang. Nah, aku langsung challenge nih ke aplikasi ya. Kita belajar mengerjakan soal-soal, mengerjakan kayak soal pendengaran, terus kayak apa namanya soal cerita dan soal-soal lainnya. Itu aku challenge diri aku sendiri. Aku bisa nggak nih, bisa ngerjainnya nggak nih. Jadi semuanya aku pelajari ya, mulai dari kaiwannya juga. Kaiwannya itu aku juga belajar dari aplikasi ya. Ada sekarang kan aplikasi yang buat lancar percakapan bahasa asing tuh. Nah, diantaranya bahasa Jepang juga ada. Di situ aku juga belajar dari situ, Kak. Seperti itu mungkin. Oke, jadi seperti itu Kak Yohana. Apakah sudah tergambar nih Kak Yohana? Untuk bahasa sudah, selanjutnya saya ingin bertanya yang itu Kak, bagaimana sih caranya kita itu memilih job pekerjaannya kan banyak tuh. Di Jepang kan ada pertanian, pengolahan makanan, perhotelan, terus tadi ya itu ya ada banyak gitu. Bagaimana sih supaya kita tuh nanti pas nyampe sana tuh nggak nyesel gitu. Hmm. Ini Atau ya mungkin sepengetahuan gini, aku Kak ya. Haru, sorry saya potong. Mungkin bisa kasih tahu mungkin yang sedang banyak dibutuhkan gitu di bidang apa aja kan untuk spesifik skill worker atau SSW ini kan ada kurang lebih 14 sampai 16 bidang nih. Mungkin yang apa ya bisa dibilang yang sedang high demand itu di bidang apa aja nih, Kak Haru? Untuk sekarang ini ya, sebenarnya yang sedang dibutuhkan sama pemerintah Jepang itu adalah Kaigo ya sebenarnya. Karena memang mungkin udah rahasia umum sekali ya, di Jepang sendiri juga kan kayak anak kecilnya juga udah mulai berkurang. Justru malah lansianya yang bertambah gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan yang dibutuhkan sekali itu Kaigo ya. Cuma kan tergantung passion kita ya. Kalau misalnya kita nggak ada minat di Kaigo, kita bisa pilih ke yang lainnya. Sekarang juga udah mulai banyak kok pengolahan makanan ya. Khususnya untuk laki-laki juga udah mulai banyak menerima ya untuk laki-laki. Karena waktu saya berangkat di tahun 2022 waktu itu ya yang diterima cuma wanita saja ya, perempuan saja. Nah, sekarang tuh udah mulai merambah ke laki-laki banyak. Kayak gitu, Kak. Kalau misalnya Kakak pengen kerjanya di tempat yang di dalam pabrik atau di dalam ruangan gitu, mungkin pengolahan makanan atau apa namanya itu
manufaktur. Cuma manufaktur juga agak susah ya, SSW-nya belum ada mungkin ya di Indonesia ya. Cuma ada di Jepang. Nah, selain itu ada perhotelan juga kan tempatnya bersih ya. Kita tinggal apa namanya bekerja di ruangan juga. Terus sama restoran, restoran juga kan di dalam ruangan. Mungkin pilihannya seperti itu sih Kak. Cuma kita tinggal eh, tekatkan lagi kemungkinan kita pengen niatnya ke arah mana nih gitu. Oke, Oke, seperti terima itu Kak kasih Yohana. Kak Haru. Sudah Sama-sama. aman? Sudah terjawab semua? Sudah sangat jelas sekali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Mungkin satu penanya terakhir nih ada Kak Aci. Silakan Kak Aci, bisa on mic. Oh, halo semuanya, kedengeran nggak ya? Aman Kak, terdengar Oh Kak. ya, aman-aman. Sebelumnya mohon maaf ya aku off cam. Tapi perkenalkan dulu, nama aku Aci dan makasih banyak untuk Kak Haru atas informasinya. Ini kebetulan agak berhubungan dengan soal ini ya, kakak kan udah berumah tangga juga di sana. Aku ada pertanyaan berlayer sedikit. Yang pertama tuh soal Tokutegino 2 itu, apakah ada syarat tambahan lagi ketika pas mau bawa keluarga itu ke Jepangnya? Kayak kan baru disebutin bisa bawa keluarga, tapi kayak apakah ada pengurusannya lagi ya yang khusus gitu. Terus pertanyaan keduanya, eh, semisalnya rencananya ternyata ada kehamilan gitu, apakah eh, ada syarat-syarat yang harus pokoknya ada berkas-berkas sesuatu yang perlu di, di apa ya diselesaikan kah atau emang ada rules tertentu dari programnya atau itu dari perusahaan? Itu sih dari aku itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Terima Aci. kasih. Silakan bisa Ya. dijawab Kak Haru terkait dengan proses untuk membawa keluarganya itu seperti apa. Hmm. Ini sama ya seperti rencana saya ke depannya gitu. Jadi untuk membawa keluarga ke Jepang ini termasuk ada pengurusan dokumen ya pastinya. Ada pengurusan dokumen seperti pembuatan paspor dan juga COE. Teman-teman nanti kalau misalnya mulai mengurus COE berarti itu udah fix ya, insya Allah fix untuk bisa berangkat. Nah, COE itu biasanya terbitnya itu di antara 3 bulan sampai 6 bulan ya. Paling cepat itu 1 bulan sampai 2 bulan paling cepat. Tapi kalau misalnya yang umum normal itu di antara 3 sampai 6 bulan ya. Terus selain itu untuk membawa keluarga ke Jepang itu ada syarat kayak misalnya em, apa namanya, slip gaji ya. Slip gaji selama 6 bulan sebelum ya. 6 bulan sebelum membawa keluarga kita ke Jepang. Misalnya imigrasi itu akan menilai apakah kita eh, apa namanya apa kita pantas ini membawa keluarga ke Jepang ya dengan penghasilan kita yang seperti itu gitu. Jadi syaratnya seperti itu sih Kak. Terus kalau misalnya kehamilan ya, kemarin kan saya juga sempat konsultasi ya sama Toro Kusien Kikang saya di sini. Mengenai kehamilan itu juga harus konfirmasi lagi ya ke perusahaan. Biar nantinya tuh diurus segala dokumennya. Karena kehamilan di sini juga lumayan dapat perhatian juga ya buat pemerintah Jepang. Misalnya kita udah ketahuan hamil nih, kita harus laporan kan ke pemerintah gitu. Setelah kita laporan itu, kita langsung dapat kayak tunjangan gitu kan, tunjangan kehamilan. Nah, setelah itu, Kaisa atau perusahaan ini akan memberikan cuti untuk kita. Misalnya kita udah ngidam nih, misalnya kita mual-mual, itu kita diperbolehkan untuk tidak bekerja. Tapi selain itu, kalau misalnya kita dalam keadaan hamil, terus kita eh, bekerja, itu juga diperbolehkan ya, selama kita mampu. Terus juga kita akan mendapatkan cuti sebelum lahiran ya, cuti 2 bulan sebelum lahiran biasanya, sama 2 bulan setelah lahiran. Itu masuk ke cuti lahiran ya. Terus setelah itu, kita juga akan mendapatkan cuti merawat anak ya di sini itu dari 1 tahun sampai 2 tahun. Itu tergantung kita pilihannya ya. Kalau misalnya kita mau ambil sampai 6 bulan doang juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita sampai 1 sampai 2 tahun untuk mengurus anak juga tidak apa-apa. Cuma kan kalau misalnya cuti terus kan penghasilan kita juga berkurang ya. Apalagi kan dengan biaya hidup di sini, terus bawa anak, terus ada anak juga kan lumayan membutuhkan banyak biaya ya. Jadi juga harus pikirkan sih itunya juga. Baik, Kak, mungkin.
Ada yang Oke, seperti itu Kak Aci, apakah sudah Oke, terjawab? sangat terjawab. Makasih banyak, Kak. Itu sangat informatif. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. baik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oke ya, karena waktu sudah menunjukkan waktu 19.56 waktu Indonesia nih. eh Waktu sudah hampir habis nih teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan dan belum terjawab, teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp dari walkabout.id. Teman-teman bisa akses nih teman-teman ada di deskripsi dari Instagram walkabout.id dan jangan lupa di follow. Nah, untuk teman-teman yang ingin menonton lagi terkait dengan recordingnya, nantinya akan ada atau akan diupload di YouTube Walkabout sendiri. Gitu teman-teman. Nah, sebelum aku akhiri, aku bakal jelasin terlebih dahulu nih teman-teman terkait dengan program Tokotegino. Mungkin tadi beberapa sudah dijelaskan nih sama Kak Haru. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertinggal, semoga ini bisa membantu gitu ya penjelasan dari Kak Haru tadi. Nah, jadi aku bakal jelasin terkait dengan Tokotegino. Jadi, program Tokotegino itu apa? Nah, program Tokotegino ini merupakan program kerja spesialis ke Jepang yang memberikan status tinggal sebagai pekerja dan memiliki hak setara dengan pekerja lokal Jepang selama 5 tahun kontrak kerja untuk Tokotegino yang pertama. Kalau misal Tokotegino 2, itu ya teman-teman juga bisa ya, gitu. Nah, lalu eh, ini ada gambaran nih teman-teman untuk gaji kerja di Jepang kayak konstruksi, manufaktur, pertanian, perikanan, pengolahan makanan dan lain sebagainya. Nah, untuk Tokotegino sendiri ini ada kepastian kerja hingga kurang lebih 5 tahun untuk Tokotegino 1. Lalu gaji hingga 30 juta per bulan jika dirupiahkan di Indonesia dan 500.000 lebih kuota untuk pekerja Indonesia setiap tahunnya gitu. Nah, ini ada 14 sampai dengan 16 bidang dari spesifik skill worker untuk Tokotegino. Ada caregiver, manajemen pembersihan gedung, dan lain sebagainya. Dan total untuk kebutuhan tenaga kerja di Jepang itu kurang lebih 345.140 sumber daya manusia gitu. Nah, ini mungkin tadi yang sudah dijelasin juga oleh Kak Haru. Jadi untuk Tokotegino sendiri ada dua jenis ya teman-teman. Ada Tokotegino 1 dan Tokotegino 2. Untuk Tokotegino 1 ini maksimal 5 tahun, tidak bisa membawa keluarga dan harus mengikuti ujian keterampilan dan bahasa Jepang level N4 minimal. JLPT level N4 atau JFT Basic A2 gitu. Lalu yang kedua ada Tokotegino 2. Jadi durasinya ini bisa diperpanjang tanpa batas dan bisa mengajukan PR atau Permanent Residence gitu. Tapi nantinya hanya tersedia untuk sektor tertentu seperti konstruksi dan perkapalan, lalu tadi pengolahan makanan juga bisa gitu. Nah, ini untuk syarat awal untuk Tokute Gino. Yang pertama ada sertifikat JFTA 2 atau JLPTN 4. Lalu yang kedua ada sertifikat Specific Skill Worker gitu. Nah, ini untuk tahapan dari Tokute Gino sendiri. Jadi apa namanya? Untuk tahapannya itu ada persiapan bahasa Jepang, lalu mengambil sertifikasi ya, tes JFT atau JLPT. Lalu yang ketiga ujian SSW, yang keempat apply kerja, yang kelima proses interview, yang keenam offering perusahaan, yang ketujuh persiapan dokumen visa, yang kedelapan medical check up dan juga apply visa, yang kesembilan menunggu jadwal keberangkatan dan yang kesepuluh itu nantinya keberangkatan. Gitu. Jadi teman-teman yang mau persiapan dari sekarang bisa dipersiapin banget nih untuk bahasa terutama karena bahasa ini jadi momok banget nih bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk ke Jepang. Oke, mungkin untuk terakhir nih ada pesan-pesan dari Kak Haru bagi teman-teman semua yang sedang persiapan nih, terutama persiapan bahasa ya, untuk Hmm. Tokotegino. Silakan Kak Haru. Ya, pesan aku sih ya buat teman-teman yang sedang dalam persiapan untuk ingin bekerja di Jepang, apalagi sedang persiapan belajar bahasa Jepang. Ini benar-benar dipahami banget ya, belajarnya ditekuni banget karena
bahasa di sini itu sangat penting ya, biar kita itu berkomunikasi dengan orang Jepang sesama karyawan di perusahaan itu bisa lebih gampang. Terus juga karyawannya juga misalnya eh, memberikan arahan, memberikan cara kerja seperti ini gitu. Cara pemaparannya itu lebih gampang dimengerti sama kita gitu. Coba misalnya dibayangkan ya, misalnya teman-teman belum lancar bahasa Jepangnya, tetapi orang Jepangnya sudah memakai bahasa yang lebih gitu ya. Jadi bingung. Nah, kalau misalnya kita bingung, biasanya itu ada orang Jepang yang cepat naik darah juga ya. Misalnya nggak sabaran, bisa-bisa kita itu semua. Bahasa Jepangnya itu penting banget ya untuk kita pelajari lebih baik lagi misalnya. Sama ini ya, mental ya sebenarnya. Karena ya namanya ke Jepang ya, kita harus, misalnya di tempat kerja saya juga kan, harus bekerja lebih cepat, harus lebih cekatan, harus kayak misalnya lebih, apa namanya ya, lebih aktif gitu lah ibaratnya itu. Harus lebih kita unggulkan lagi cara kerja kita gitu. Jadi itu aja sih pesan-pesan dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Haru atas waktunya, atas presentasinya, atas sharingnya nih sudah apa namanya menginformasi banget nih bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua yang join webinar kali ini dimudahkan untuk prosesnya gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin nih konsultasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Instagram dari walkabroad.id atau mungkin bisa via WhatsApp. Bisa teman-teman isi form pendaftaran yang ada atau form konsultasi yang ada di bio Instagram walkabroad.id gitu. Oke, mungkin dari aku sudah cukup banget nih teman-teman. Nah, sebelum kita tutup atau sebelum aku tutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu nih teman-teman. Bisa dinyalakan dulu untuk kameranya nih. Ayo teman-teman semua. Oke, sudah semua nih. Oke, aku ambil gambarnya untuk yang pertama. Oke, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide 2 satu, dua, tiga. Oke, untuk slide 3 satu, dua, tiga. Untuk slide 4 satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada acara webinar yang diadakan oleh Wokobro.id sendiri. Oke, mungkin teman-teman nantinya bisa stay tune di Instagram dari Wokobro.id sendiri untuk informasi terkait dengan webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Aku akhiri, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Selamat malam semuanya.